Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel saya tentunya, Dr. Gustri. Alhamdulillah ya penonton sekalian, kita akan segera menyambut bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan Mubarak. Tentunya kita bersemangat sekali dong untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Namun demikian, kita harus ada ilmu juga dong tentang bagaimana sih puasa ini dan bagaimana sih khasiatnya untuk kesehatan sehingga kita bisa lebih semangat lagi untuk beribadah di bulan penuh pengampunan ini. Kita simak yuk, apa sih hikmah puasa dalam segi kesehatan ya, manfaat puasa dalam segi kesehatan, dan juga siapa aja sebenarnya yang nggak diperkenankan untuk berpuasa. Untuk menyerap nutrisi di usus halus, tubuh membutuhkan waktu sekitar 6-8 jam. Nah, ketika berpuasa, tubuh kita itu mengalami perubahan pola makan dan pastinya pola penyerapan juga dong. Nah, agar lebih efisien waktu cernanya, maka dibutuhkan strategi khusus untuk asupan makanan pada sahur. Kebalikannya, sewaktu berbuka, energi siap pakai harus segera dipersiapkan atau dikonsumsi. Normalnya sumber energi utama tubuh adalah gula ya atau glukosa yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat atau glikogen yang disimpan di hati dan otot. Masih ingat kan ya penjelasan tentang perubahan gula ke glikogen dan sebaliknya di konten DM? Pada kondisi tidak normal atau saat berpuasa, tubuh akan mengambil gula ya. Kalau kurang, akan membakar lemak. Dan bila masih kurang juga, protein yang disimpan dalam jaringan juga ikutan dibakar jadi tenaga atau kalori. Kalau sampai protein diambil dari otot misalnya, maka disebut dengan fase kelaparan tubuh. Hal ini bisa terjadi kalau tubuh tidak ada cadangan gula dan lemak sama sekali. Dan puasanya dalam hitungan hari tanpa berbuka. Nah, jadi ini nggak mungkin ya terjadi pada kita, meskipun kita puasa 29 atau 30 hari dalam bulan Ramadan, tetapi kita ada fase jeda untuk sahur dan berbuka. Jadi insya Allah tidak sampai masuk ke fase kelaparan tubuh. Sekarang pasti pada bertanya dong, jadi manfaat puasa ini apa sih sebenarnya selain memang puasa ini disyariatkan sebagai salah satu ibadah ya yang ada dalam rukun Islam juga. Selain itu di kesehatan sebenarnya apa sih manfaat dari puasa ini? Ada 5 yang saya highlight ya sebagai manfaat puasa. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada saluran pencernaan untuk beristirahat ya. Kalau misalkan kita sehari makan terus kita giling terus tuh ya saluran pencernaan, maka dia tidak ada waktu untuk istirahat. Maka ada baiknya melakukan puasa atau bisa juga dimodifikasi dengan intermittent fasting ya ketika tidak sedang dalam bulan puasa, dan bisa juga diteruskan di puasa-puasa sunnah yang memang ada di setiap bulannya, mulai dari Senin Kamis, Ayyamul Bid, bahkan puasa Daud ya. Itu bisa terus dilakukan selain di luar puasa Ramadan. Nah, memang secara medis, secara dalam ilmu kesehatan ini memang diperlukan sekali fase istirahat dari saluran pencernaan agar saluran pencernaan ini bisa meremajakan diri, bisa tidak terlalu over dalam bekerja ya, dan penyerapan juga tidak terlalu banyak yang akhirnya hanya disimpan saja di dalam tubuh sebagai lemak ya. Jangan sampai kita masukin makanan karena nafsu dari ingin makan, lihat makanan terus kita nafsu untuk makan tinggi, nah tapi nggak dipakai nih sebenarnya dalam tubuh kita kalorinya sudah cukup sehingga akan disimpan saja dan menambah berat badan pada ujungnya. Jadi selain mengistirahatkan saluran pencernaan agar tidak terus menggiling makanan, maka manfaat kedua adalah untuk membantu mengurangi berat badan ya. Hal ini bisa dimaklumi karena kalau kita berpuasa kita sampai tidak ada waktu ketika kalori tidak bisa diperoleh langsung dari makanan, maka tubuh akan melakukan proses yang mengambil gula dari glikogen yang simpanan ya, dan bisa juga dari lemak yang sudah disimpan. Nah, itulah yang menyebabkan ketika puasa memang tidak ada penyimpanan tambahan dari tubuh untuk masuk ke lemak, juga dilakukan metabolisme dari simpanan yang sudah ada. Yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan jantung. Nah, ini diasumsikan ya, ketika orang berpuasa itu pasti makanan yang diasup atau yang dimakan itu yang sehat-sehat ya, yang terutama yang rendah lemak dan tinggi serat. Nah, ini juga judulnya berupa asumsi ya, tapi kalau memang ada genetiknya, memang ada penyakit jantung ya,
tidak bisa serta-merta dibantu dengan puasa, tapi puasa adalah salah satu usaha atau ikhtiar kita untuk mengurangi asupan yang tidak baik sehingga mengurangi beban jantung juga gitu. Yang keempat adalah mengurangi resiko terkena diabetes mellitus yang dapatan ya. Nah, ini kalau kita sudah terbiasa mengatur pola makan atau disebut dengan diet ini, maka akan mengurangi asupan gula juga, sehingga mengurangi metabolisme gula dan akan mengurangi pula beban dari kerja insulin, sehingga juga bisa mengurangi resistensi insulin ya. Masih ingat dong cerita tentang DM di part DM ya, tentang saya udah cerita tentang bagaimana resistensi insulin, bagaimana bisa terjadi diabetes mellitus. Nah, puasa ini salah satu cara untuk ngerem pola makan kita ya, dan juga jumlah asupan gula ya. Ketika demikian dapat disimpulkan sementara ya bahwa puasa ini bisa membantu metabolisme tubuh menjadi lebih baik karena ada waktu istirahat bagi tubuh untuk tidak mencerna hal baru tetapi mengkondisikan dari yang ada ya. Selanjutnya adalah mengurangi resiko terjadinya kanker. Nah, sebenarnya ini juga tidak bisa serta-merta aku puasa pasti tidak akan terjadi kanker. Kembali lagi masalah genetik juga ya. Tapi berpuasa adalah salah satu ikhtiar untuk mencegah terjadinya kanker. Hal ini terjadi karena selama berpuasa, laju pembelahan sel dalam tubuh termasuk sel-sel kanker akan berkurang akibat terbatasnya asupan nutrisi. Namun demikian, untuk mencegah kanker, kita juga harus menjalani pola atau gaya hidup yang sehat ya, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, mengurangi stresor, serta tidak merokok, menjauhi minuman beralkohol, dan pastinya tidak ada faktor keturunan untuk gen kanker ini. Nah, apabila sudah ada keturunan atau kita membawa gen kanker, maka salah satu cara untuk menghadapinya atau mengurangi resiko itu adalah dengan pola gaya hidup yang sehat ya, termasuk salah satunya dengan rajin berpuasa insya Allah. Semoga Allah meridhoi usaha kita. Oke, sebagai tambahan juga, selain dari kesehatan fisik, juga berpuasa ternyata juga bisa menambah kesehatan mental ya, menjaga kesehatan mental kita. Kok bisa ya? Ternyata puasa ini dapat menurunkan kadar hormon stres atau disebutkan kortisol, serta merangsang hormon endorfin ya, atau hormon bahagia, hormon yang baik untuk meredakan rasa cemas. Nah, selain itu esensi puasa memang kan membuat seseorang jadi lebih dekat ya dengan Sang Pencipta, sehingga suasana batin jadi lebih tenang dan pikiran pun akan lebih jernih. Nah, itu dia manfaat puasa yang bisa saya sampaikan, dan juga pentingnya puasa bagi kesehatan. Nah, sekarang puasa kan memang bisa memberi banyak manfaat ya untuk kesehatan tubuh kita. Namun perlu diperhatikan juga bahwa puasa pun bisa menjadi berbahaya atau memberikan mudarat bagi tubuh jika tidak makan sahur atau saat kondisi tubuh sedang tidak baik-baik saja atau sedang tidak sehat. Puasa juga umumnya tidak dianjurkan bagi orang yang memiliki penyakit atau kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal, penyakit di saluran cerna, kerusakan hati, tekanan darah yang rendah, kurang darah, diabetes, gangguan makan, dan juga daya tahan tubuh yang lemah. Begitu pula pada ibu hamil atau menyusui, serta orang yang sedang menjalani pengobatan seperti kemoterapi. Maka konsultasikan dulu pada dokter yang Anda percaya untuk memberikan advice atau memberikan edukasi, memberikan saran yang terbaik untuk kita yang sedang menderita sakit ya, yang mungkin saja tidak dianjurkan untuk berpuasa karena malah menimbulkan bahaya bagi tubuh. Itu tidak mengapa, karena dalam syariat Islam juga tidak diharuskan bagi seorang penderita atau seorang pasien yang mengalami sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, sehingga bisa digantikan di lain waktu dengan qadha, atau bisa juga dengan membayar fidyah ya. Jangan lupa untuk mempelajari fikih itu sebelum berpuasa, dan juga kita sudah mempelajari bagaimana manfaatnya, sehingga semoga ibadah puasa Ramadan kita ini semakin siap ya, dan semakin semangat ya untuk beribadah dengan paripurna, dan juga untuk mengejar manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh puasa Ramadan itu sendiri. Baik, selamat beribadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Mohon maaf lahir batin, dan tetap semangat menjaga kesehatan kita.